Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gendus Teorini dari UPJJ Bandung dengan NIM 04529023 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 1, yaitu mata kuliah analisis visualisasi data. Nah, pertama-tama untuk mengerjakan soalnya saya akan menginput terlebih dahulu dataset yang akan digunakan. Nama tabelnya akan saya ubah menjadi tabel mobil. Setelah itu saya mengubah stringnya terlebih dahulu ya. Tabel mobil kecepatan S numerik cisab tabel 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 mobil kecepatan tabel mobil kecepatan is numerik cisab tabel numerik. Nah, kita lakukan hal yang sama juga ke jarak ya. Jadi copy paste aja, terus diganti yang kecepatan menjadi jarak seperti ini. Nah, kita bisa cek nih, tinggal masuk aja string str tabel mobil. Nah, sudah jadi numerik ya. Terus baru kita ngerjain nomor 1A-nya, yaitu mencari min dari kecepatan. Tinggal masukin aja min tabel mobil. Nah, kita masukin yang kecepatan dulu. Kecepatan NA itu tuh hasilnya 17,5. Selanjutnya ini untuk nyari yang jarak tinggal di copy paste aja kayak gini. Nah, itu hasilnya. Terus kita yang nomor 1C itu untuk mencari standar deviasi dari jarak, tinggal masukin kayak gini, SD, masukin lagi datasetnya, tabel mobil, dan panggil kolom yang mau kita pakai itu jarak. NARM sama dengan true. Seperti itu. Nah, hasilnya 24,7. Nah, di nomor 2 masih soal yang sama, cuman data yang sama tapi soal yang berbeda. Yang kalau yang 2A ini kita mencari scatter plotnya dari kecepatan dan jarak. Kita bisa mulai dengan plot. Masukin nama tabelnya yang akan kita gunakan. Masukin kolomnya. Kita pakai kolom kecepatan. Tabel mobil kecepatan, koma, tabel mobil lagi yang jarak. Terus kita masukkan main itu untuk judulnya kita pakai judul scatter plot kecepatan versus jarak. Karena kita akan membandingkan kecepatan dengan jarak. Garis X-nya kita pakai nama kecepatan. Keterangannya kilometer per jam. Terus untuk garis Y-nya, ini ada tipe ya, kecepatan. Yang ini kita masukinnya frekuensi. Warnanya aku memakai warna pink. Masukin aja pink seperti ini. Salah. Nah, masukin dulu P-Lab FPCH-nya. Aku masukinnya 20 aja.
Terus colornya warna pink seperti ini. Kita enter. Bentar, sebelumnya aku mau cek dulu tabel mobil kecepatan jarak karena takutnya ada typo. Nah, kan. Ternyata ada kesalahan nih, sudah aku benerin lagi. Kita coba lihat. Nah, ini dia scatter plot dari kecepatan dan jarak. Nah, jika diinterpretasikan, scatter plot ini tuh nunjukin kalau kecepatan dan jarak tuh ada hubungan. Ya, jadi ada hubungan antara kecepatan mobil sama jarak yang ditempuh tuh punya hubungan yang positif. Nah, terlihat kan di sini bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang ditempuh pun akan semakin jauh. Artinya terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Itu peningkatan kecepatan yang diikuti dengan peningkatan jarak tempuh. Tapi di sini terlihat ya ada beberapa titik yang sedikit menyimpang yaitu outlier yang nunjukin bahwa nggak semua mobil dengan kecepatan tinggi itu menempuh jarak yang besar seperti penjelasan sebelumnya yang aku jelasin tadi. Jadi bisa saja nanti ada faktor lain yang di luar tabel ini seperti kondisi jalannya gitu ya. Kita lanjut untuk nomor 2C-nya itu membuat histogram dari kecepatan mobil. Kita masukkan saja kayak gini, histogram, masukin tabel mobil, kecepatannya, karena yang digunakan di soal itu kecepatannya. Judul yang digunakan itu histogram, histogram kecepatan mobil, garis X-nya dinamai dengan kecepatan dalam kurung kilometer per jam. Kecepatan, salah nulis nih, kecepatan. Garis C-nya, aku masukin judulnya. Oh, maaf, sebentar ini belum dikasih tanda kurung. Tanda kurung dan koma. Kalau yang ini aku kasih nama frekuensi. Warnanya aku mau pakai warna pink lagi. Dan bordernya warna putih. Nah, bisa lihat ya di gambar di sebelah ini histogramnya. Nah, histogram ini tuh nunjukin bahwa nunjukin adanya distribusi dari kecepatan mobil. Nah, bisa dilihat ya dari histogram ini tuh sebagian besar mobil memiliki kecepatan di bawah 40 kilometer per jam, sedangkan yang mencapai kecepatan yang lebih cepat dari 80 kilometer per jam tuh sedikit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data kecepatan cenderung condong ke kanan. Artinya lebih banyak mobil yang bergerak dengan kecepatan rendah dibandingkan dengan yang berkendara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti itu. Itu nomor satu dan nomor dua. Sekarang kita lanjut ke nomor tiga. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya tentang Thomas yang memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dan rata-rata sekian dan standar deviasi sekian. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya.
Soalnya, nih, kan tadi rata-rata matematikanya itu 75. Standar deviasinya 10. Nah, cara menghitungnya tinggal dimasukin aja ya. CVMAT seperti yang tadi, kan ya kita cek dulu soalnya. Betul, standar deviasinya 10. Jadi untuk menghitung koefisien keragaman adalah dengan cara standar deviasinya dibagi dengan rata-rata lalu dikali 100%. Kita masukin dulu kayak gini, SDMAT, dibagi rata-ratanya, lalu dikali 100. Seperti itu. Oh, ini ada yang salah. Oke, kita ulang dulu ini tulisan yang atasnya. SDMAT-nya, salah nulis, 10. Nah, baru kita masukin ke rumusnya. Seperti ini. Nah, biar hasilnya muncul, kita masukin rumus ini aja, CVMAT. Makanya itu dikali persen ya. Jadi masukin aja persennya. Nah, muncul standar deviasi untuk, sorry, eh koefisien keragaman untuk yang matematika itu sebesar 13,3% ya. Selanjutnya untuk bahasa Inggris, masukin saja tadi rata-rata bahasa Inggrisnya ada di 70. Standar deviasi bahasa Inggrisnya ada di 8. Masukin rumus yang sama, standar deviasi bahasa Inggris dibagi caranya itu dengan standar deviasinya dibagi rata-rata bahasa Inggrisnya dikali 100, lalu masukkan rumus yang sama, CVMath, CVING 100, sorry, di persen seperti ini. Nah, hasilnya 11,42. Seperti itu. Itu tugas yang sudah saya lakukan untuk mata kuliah analisis visualisasi data. Jika ada jawaban saya yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.